Eksepsi Nur Hadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Batavia News, Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Dalam sidang lanjutan terdakwa Nur Hadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 126 PD, sus.TPK 2025. Pengacara terdakwa Dr. Magdir Ismail dan Partners menjelaskan untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami, Nur Hadi, terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 126 PD, sus.TPK 2025 PN, Jakarta, PST. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ini yang kita nggak tahu ya, karena mestinya dulu itu kan kalau seandainya mereka mau ya, waktu sidang perkara pertama itu hal-hal yang dianggap terbukti ketika itu kan mereka bisa tuntut secara bersamaan. Tapi ternyata kebijakan KPK adalah membuat perkara terpisah antara perkara suap dan gratifikasi dengan perkara TPPU. Ya. Nah, tetapi sekarang malah justru dibuat lagi perkara gratifikasi dan perkara TPPU. Ya, saya nggak tahu apa di balik cerita ini, apa yang terjadi sesungguhnya. Apalagi kalau kita lihat seperti yang kami sampaikan tadi, ada perbedaan jumlah dan perbedaan angka yang sangat signifikan. Ya, jadi 300 miliar dengan 170 itu kan nggak jauh sekali, gitu loh ya. Nah, saya nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi bagaimanapun juga seharusnya ya menurut hemat kami di dalam surat dakwaan ini bukan hanya sekedar dijelaskan predikat crime atau kejahatan pokok yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dia harus dihukum. Ini tadi kan sama sekali tidak ada. Perbuatan orang lain terima uang, dia yang dianggap itu adalah perbuatan dia. Ini kan nggak benar menurut hemat kami. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, menjadikan perkara ini sampai 2 kali. Ya. Ini kan seolah-olah apa ya? Mencoba memperlama hukuman ya terhadap orang yang melakukan satu perbuatan. Ini kan bukan hanya sekedar tidak adil, tapi juga nggak benar. Gitu. Ya, saya kira ini yang harus dihentikan ke depan. Jangan sampai proses hukum ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan ketidakadilan. Ini saya kira yang penting. Kemudian yang kedua, jangan pula proses hukum ini selalu dijadikan alasan untuk menambahi hukuman orang. Ya. Menurut saya nggak bisa lagi kita katakan bahwa proses hukum atau proses peradilan adalah membuat orang jera. Nggak bisa seperti itu. Proses hukum itu adalah untuk kebenaran, untuk keadilan dan kepastian hukum. Yang terjadi sekarang kan tidak ada kepastian hukum dari surat dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam eksepsi tadi. Ya. Saya kira begitu ya. Terkait tempus delicti tadi juga kok sudah menyala. Betul. Artinya ya berkaitan kejadiannya kapan mereka. Betul. Jadi kan begini, ada waktu beliau sudah pensiun masih juga dianggap terima uang suap. Gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Yang bisa dianggap sebagai karena begini, kita itu belum ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pihak swasta itu bisa disuap. Ya. Yang bisa disuap itu kan yang terkait dengan perkara suap hanya pejabat negara. Gitu. Ya. Trading in influence itu kita kan belum punya undang-undangnya. Kalau andai kata ada undang-undang trading and influence, mungkin beliau bisa dikenakan dengan itu. Nah, tetapi itu pun juga harus dibuktikan perbuatannya apa, kapan duitnya diterima, seberapa besar dan digunakan untuk apa. Kan yang tidak pernah mendapat perhatian dari pihak KPK itu sesuai dengan LHKPN-nya Pak Nur Hadi, bahwa beliau itu punya usaha. Usahanya itu adalah walet. Yang hasilnya itu cukup besar gitu loh.
Ya, ini kan seolah-olah mereka nggak mau tahu itu. Gitu. Ya, artinya apa? Ya mereka cuma ingin menghukum, bukan untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari kebenaran, kepastian hukum. Oke, gitu ya. Makasih.